Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Fani Juliana, dan kedua rekan saya, Astri Prasetya dan Fajar Hamzah Kosasi. Di sini kami akan membahas mengenai kompetensi sosial. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Profesi Guru dengan dosen pengampu Bapak Dr. Setiano MPD. Baik, untuk pembahasan pertama akan dibahas oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Izinkan saya untuk melanjutkan presentasi. Sebelum kita ke materi, ada sedikit pendahuluan. Nah, di sini ada pengertian guru, kompetensi, dan kompetensi sosial. Guru adalah salah satu komponen manusiawi dalam proses belajar mengajar yang ikut berperan dalam usaha pembentukan sumber daya manusia yang potensial di bidang pembangunan, sehingga guru merupakan salah satu unsur di bidang kependidikan yang harus berperan serta secara aktif dan menempatkan kedudukannya sebagai tenaga profesional sesuai dengan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang. Sardiman 2008. Sedangkan kompetensi sosial adalah suatu kemampuan meliputi seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. UDA 2018. Sedangkan kompetensi sosial guru berarti kemampuan dan kecakapan seorang guru dengan kecerdasan sosial yang dimiliki dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain, yakni siswa secara efektif dan pelaksanaan proses pembelajaran. Asid Diki 2012. Keberhasilan proses belajar siswa ini sangat ditentukan oleh salah satu kompetensi yang akan kita bahas. Salah satunya yang akan kita bahas yaitu kompetensi sosial. Hal ini dikarenakan guru sebagai yang pertama pemimpin pembelajaran, yang kedua sebagai fasilitator, yang ketiga sebagai pusat inisiatif pembelajaran. Nah, yang selanjutnya kita akan ke pembahasan. Nah, di slide ini ada cakupan materi atau urutan materi yang akan kita bahas di bab kompetensi sosial. Yang pertama ada pengertian kompetensi sosial, yang kedua ada landasan hukum, yang ketiga indikator kompetensi sosial, yang keempat ada sub kompetensi sosial, dan yang kelima faktor yang mempengaruhi kompetensi sosial, dan yang terakhir manfaat kompetensi sosial guru. Nah, selanjutnya ada pengertian kompetensi sosial. Menurut Rubin Adi Abraham mendefinisikan kompetensi sosial yaitu kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, tenaga kependidikan, orang tua wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Kompetensi sosial guru berarti kemampuan dan kecakapan seorang guru dengan kecerdasan sosial yang dimiliki dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain, yakni siswa secara efektif dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Selanjutnya ada landasan hukum. Kompetensi sosial yang sudah terkandung dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Pasal 10 tentang guru dan dosen dinyatakan bahwa kompetensi sosial guru adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan siswa, sesama guru, orang tua atau wali, peserta didik, dan masyarakat. Untuk presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, kepadanya saya persilakan. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai indikator kompetensi sosial. Indikator kompetensi sosial guru terdapat pada Peraturan Menteri
Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Berdasarkan peraturan tersebut, guru dituntut harus memiliki kompetensi sosial yang meliputi yang pertama, harus bersikap inklusif, bersikap objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, ras, agama, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. Nah, artinya guru tidak boleh membeda-bedakan peserta didik dan tentunya harus bersikap adil. Yang kedua, berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. Nah, artinya seorang guru harus memiliki komunikasi yang baik, tidak hanya di lingkungan sekolah, namun di lingkungan masyarakat. Yang ketiga yaitu harus beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya. Nah, artinya seorang guru ini harus mampu menempatkan diri dan bersikap yang baik di mana ia bertugaskan atau di mana ia tinggal. Nah, yang keempat yaitu dapat berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain. Nah, artinya seorang guru ini berkomunikasi harus dengan baik, tidak hanya dengan sesama guru saja, namun dengan profesi yang lainnya. Untuk pembahasan berikutnya yaitu mengenai subkompetensi sosial. Nah, di sini terdapat 7 poin mengenai subkompetensi sosial guru. Yang pertama, memahami dan menghargai perbedaan serta memiliki kemampuan mengelola konflik dan benturan. Nah, artinya seorang guru harus mampu memahami dan tentunya memiliki sikap toleransi atau menghargai perbedaan yang ada dan tentunya harus memiliki kemampuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, yang kedua yaitu melaksanakan kerjasama harmonis dengan kawan sejawat, kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, dan pihak-pihak terkait lainnya. Nah, artinya seorang guru harus memiliki kerjasama yang baik. Nah, yang ketiga yaitu dapat membangun kerja tim yang kompak, cerdas, dinamis, dan lincah. Yang keempat, yaitu melaksanakan komunikasi secara efektif dan menyenangkan seluruh warga sekolah, orang tua, peserta didik, dengan kesadaran sepenuhnya bahwa masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab terhadap kemajuan pembelajaran. Yang kelima, yaitu memiliki kemampuan memahami dan menginternalisasikan perubahan lingkungan yang berpengaruh terhadap tugasnya. Yang keenam, memiliki kemampuan mendudukan dirinya dalam sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat sekitarnya. Nah, artinya seorang guru harus mampu beradaptasi baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat sekitar. Nah, yang ketujuh, yaitu melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, misalnya partisipasi, transparan, akuntabilitas, penegakan hukum, dan profesionalisme. Nah, menurut Mulyasa, terdapat 7 kompetensi sosial yang harus dimiliki guru agar dapat berkomunikasi dan bergaul secara efektif baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Nah, ketujuh kompetensi itu menurut Mulyasa yaitu yang pertama, memiliki pengetahuan tentang adat istiadat yang baik mengenai sosial maupun agama. Yang kedua, guru harus memiliki pengetahuan tentang budaya dan tradisi. Yang ketiga, seorang guru harus memiliki pengetahuan tentang inti demokrasi. Yang keempat, seorang guru harus memiliki pengetahuan tentang estetika. Yang kelima, seorang guru harus memiliki apresiasi dan kesadaran sosial. Yang keenam, harus memiliki sikap yang benar terhadap pengetahuan dan pekerjaan. Dan yang terakhir yaitu seorang guru harus setia terhadap harkat dan martabat manusia. Nah, mungkin berikut tadi mengenai pembahasan subkompetensi. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Kepada Teh Astri, disilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi sosial.
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Bab 2 Pasal 3 Ayat 2 Kompetensi Guru, di sini terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi sosial guru. Yang pertama, terdapat berkomunikasi lisan, tulis, atau isyarat secara umum. Yang kedua, menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional. Yang ketiga, bergaul secara efektif dengan peserta didik, sama pendidik, orang tua atau wali peserta didik. Dan yang terakhir yaitu bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar, mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku, dan menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan. Nah, teman-teman semuanya, kenapa keempat poin tersebut menjadi suatu faktor yang mempengaruhi kompetensi sosial guru? Nah, seperti hal yang kita tahu ya bahwa kata sosial ini tidak akan jauh dari kata bergaul. Bagaimana cara kita berkomunikasi, bagaimana cara kita bertata krama dengan masyarakat sekitar ya teman-teman semuanya. Jadi kita sebagai guru harus memiliki sikap atau faktor-faktor yang ada dari faktor tersebut ya teman-teman semuanya. Jadi mengapa demikian? Karena ketika kita sebagai guru dalam berkomunikasinya kurang baik, dalam cara bertata keramanya kurang baik, dalam cara bergaulnya kurang baik, itu akan menjadi suatu faktor yang bisa mempengaruhi keefektifan suatu kegiatan pembelajaran ya teman-teman semuanya. Nah, selanjutnya di sini terdapat suatu manfaat kompetensi sosial guru juga. Nah, apa sih manfaatnya gitu ya? Nah, menurut Rubin Adi, ia menguraikan bahwa manfaat guru yang berkompetensi sosial dengan mengatakan bahwa bila guru memiliki kompetensi, maka ia akan diteladani oleh siswa-siswanya. Sebab selain kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual, siswa juga perlu diperkenalkan dengan kecerdasan sosial atau intelligent, bertujuan agar siswa memiliki hati nurani, rasa peduli, empati, dan simpati kepada sesama. Sedangkan pribadi yang memiliki kecerdasan sosial juga, ini ditandai dengan adanya hubungan yang kuat dengan Allah, memberi manfaat kepada lingkungan, santun, peduli sesama, jujur, dan bersih dalam berperilaku juga. Nah, Rubin ini juga mengatakan bahwa manfaat kompetensi sosial guru mengarahkan siswa untuk memiliki kecerdasan sosial yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari di tengah lingkungan masyarakat sosialnya. Nah, menurut Suwarni juga, kesuksesan hubungan guru dan siswa juga akan mendukung suasana pembelajaran yang menyenangkan berkaitan dengan hubungan sosial guru dan siswa. Maka perlu adanya upaya-upaya dalam meningkatkan kompetensi sosialnya dengan cara mengembangkan kecerdasan sosial yang merupakan suatu keharusan bagi guru. Nah, hal ini juga bertujuan agar hubungan guru dan siswanya berjalan dengan baik. Nah, teman-teman semuanya, dari kesimpulan pemaparan di atas ya, bisa kita simpulkan bahwa kompetensi sosial ini adalah suatu kompetensi yang berhubungan dengan kemampuan guru sebagai anggota masyarakat dan makhluk sosial untuk menjalin kerjasama dengan baik secara individual maupun secara kelompok juga. Nah, inti dari subkompetensi ini yang telah disebutkan bahwa guru harus membina hubungan yang efektif dan efisien terhadap peserta didik, sesama guru, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat baik secara individual maupun secara kelompok juga. Nah, Rubin Adi juga yang barusan saya jelaskan manfaat guru itu mengatakan ya bahwa manfaat guru itu yang berkompetensi sosial dengan mengatakan bahwa bila guru memiliki kompetensi, maka ia akan diteladani oleh siswa-siswanya. Sebab selain kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual juga, siswa juga perlu diperkenalkan dengan kecerdasan sosial dengan tujuan agar siswa memiliki hati nurani, rasa peduli, empati, dan simpati kepada sesama. Sedangkan pribadi yang memiliki kecerdasan sosial ini ditandai dengan adanya hubungan yang kuat dengan Allah, memberikan manfaat kepada lingkungan, santun, peduli sama, jujur, dan bersih dalam berperilaku. Nah, mungkin teman-teman segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, untuk berikutnya di sini terdapat daftar pustaka. Nah, di sini kami mengambil dari beberapa sumber jurnal terkait materi mengenai kompetensi sosial guru. Nah, mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai kompetensi sosial. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila terdapat kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.